Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana cara penulisan yang tepat untuk kata insya Allah? Apakah dengan menggunakan huruf H, insya Allah, insyanya pakai huruf H, ataukah pakai huruf Y, insya Allah? Apakah harus dipisah ataukah boleh digabungkan? Semacam ini pernah jadi pembicaraan yang cukup serius di kalangan mereka yang memperhatikan transliterasi dalam penulisan bahasa Arab. Sekarang kita coba lihat tentang bagaimana tulisan insya Allah. Dalam bahasa Arab, kata insya Allah terdiri dari 3 kata. Kita tulis in sya'a Allah. Kata in, kata sya'a, dan kata Allah. In artinya adalah huruf syarat. In ini huruf syarat. Sedangkan sya'a adalah fi'il madhi sebagai fi'il syarat dan dia statusnya majzum. Sementara kata Allahu sebagai fa'il dari kata sya'a, sehingga gabungannya adalah in jika, sya'a menghendaki, Allah siapa Allah. Dan sebenarnya di sini belum ada jawab syaratnya. Yang jawab syaratnya menyesuaikan kondisi masing-masing kalimat. Karena ketika ada syarat, jika berarti ada maka. Jika Allah menghendaki, maka apa? Di situ tidak disebutkan jawab syaratnya. Karena menyesuaikan kalimat yang diucapkan oleh masing-masing orang. Baik, sehingga kalau misalnya saya mengatakan, besok saya mau ke Surabaya, insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki, besok saya ke Surabaya. Maka saya menyampaikan sebuah rencana, kemudian saya tambahkan insya Allah. Maka insya Allah jika Allah menghendaki maka saya akan ke Surabaya. Baik. Kemudian kalimat seperti ini dalam bahasa Arab kita mengucapkannya dengan bunyi insya Allah. Lalu ada apa sehingga kalimat ini didiskusikan oleh sebagian orang? Ada kata yang mirip pengucapannya namun maknanya berbeda. Yaitu insya yang artinya penciptaan. Allah. Insya yang artinya penciptaan Allah. Kalau kita membaca kalimat ini, jika hanya seperti ini maka hamzahnya diberi harokat dhamma. Insya'u. Sementara Allahnya dikasih harokat kasrah karena status dia sebagai maf'ul bih. Frase insya dengan kata Allah. Dah? Sehingga bacanya insya Allah. Bacanya insya Allah. Kali ini kan insya Allah. Kali ini bacanya insya Allah. Kali ini artinya penciptaan Allah. Penciptaan Allah. Nah, yang diperingatkan bagian ini. Jangan sampai ketika kita mengucapkan insya Allah, yang terucap insya Allah. Karena kalau insya Allah artinya penciptaan Allah bukan jika Allah menghendaki. Bukan maknanya jika Allah menghendaki. Baik, sementara kalau kita mengucapkan insya Allah maka artinya adalah jika Allah menghendaki. Tapi di situ hamzahnya harus diberi harokat fathah, insya Allah. Baik. Nah, berkaitan dengan transliterasi. Terus kalau transliterasi yang benar bagaimana? Ada beberapa model transliterasi insya Allah. Ada yang modelnya kayak gini. Insya Allah. Ada yang insya Allah. Dipisah ya. Ada pakai huruf Y. Insya Allah. Ada yang juga digabung. Insya Allah. Terus yang benar yang mana? Jika kita membaca transliterasi ini, semuanya sama, akan melafalkan kata dalam bahasa Arab, insya Allah. Akan melafalkan kalimat ini, insya Allah. Artinya, Anda mau tulis dengan model 1, model 2, model 3, maupun model 4, semuanya pengucapannya sama. Sehingga berkaitan dengan transliterasi, gak ada acuan baku
di mana ketika beda dengan itu statusnya salah. Itu nggak ada. Anda mau baca insya Allah, Anda mau baca pakai Y maupun pakai H, semuanya terucap insya Allah. Artinya semua ini benar. Sehingga Anda mau tulis insya Allah pakai H, atau Anda tulis insya Allah pakai Y, semuanya benar. Mau digabung maupun dipisah, semuanya akan terucap insya Allah. Lain halnya, kalau kemudian tulisan Latinnya insya Allah. Nah, kalau ini berarti yang Anda ucapkan bukan insya Allah seperti di atas, tapi tadi ya, insya Allah. Yang artinya penciptaan Allah. Kita tidak sedang menyampaikan ini, tapi yang kita sampaikan adalah insya Allah. Makanya kalau bacanya insya Allah salah. Kalau nulisnya seperti ini. Tapi kalau nulisnya salah satu dari 4 di atas, mau pakai Y, pakai H, dipisah maupun gabung, insya Allah semuanya benar. Karena berkaitan dengan masalah transliterasi, tidak ada sisi pelanggaran syar'i di situ. Mungkin ada kesepakatan. Tapi kalaupun orang tidak mengikuti kesepakatan itu, jadi kalau huruf shin, kesepakatannya misalnya huruf shin, itu transliterasinya SH. Ada juga SY. Ya ini kan masalah kesepakatan. Kalau tidak sejalan dengan ini, ya sah-sah saja. Karena kesepakatan ini kan kesepakatan menurut mereka yang setuju dengan ini. Intinya masalah transliterasi insya Allah ada kelonggaran di sana. Anda bisa nuliskan insya Allah pakai huruf H, pakai huruf Y, dipisah maupun disatukan kata Allahnya, tidak mengubah makna. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.